Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara Q&A yang kedua. Ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan dari murid-murid saya yang ingin bertanya sesuatu, tetapi mungkin mereka tidak akan menemukan jawabannya di luar sana yang menyenangkan, memuaskan mereka. Ya, saya mencoba untuk menggali sisi-sisi kritis dari anak murid saya, supaya jiwa-jiwa manusia yang ada di dalam dirinya itu akhirnya tidak terkekang gitu dengan suatu dogma, suatu aturan yang ya dibuatnya oleh manusia itu sendiri gitu ya. Di pertanyaan-pernyataan yang bersifat filosofis atau psikologis mungkin bisa inilah waktunya. Walaupun memang tidak akan menjamin 100% bahwa ini akan mencerahkan. Ini juga challenge buat saya pribadi, apakah saya bisa menjawab pertanyaan seperti ini atau tidak. Ini sifatnya spontan, jadi nanti saya akan menjawab secara spontan dan sesuai dengan kapasitas saya pribadi. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan jawabannya nggak sesuai dengan keinginan. Ya, sekarang belajar. Lagi-lagi kita belajar untuk mendapatkan jawaban yang apa adanya. Tidak melulu kita ini ingin mengetahui sesuatu itu karena kita ingin mendapatkan jawaban yang kita inginkan, gitu ya. Jadi jangan ada tendensius perasaan, jangan ada tendensi moral dan lain sebagainya. Coba pertanyaan itu biarlah menjadi jawaban yang utuh gitu, jangan ada campur tangan dari hal-hal yang lain. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi daripada saya banyak bicara. Mohon maaf, ini tidak menjamin kebenaran sekali lagi, tetapi saya hanya menggali sisi kritis dari murid saya dan juga sisi kritis dari saya pribadi gitu ya. Dan ini juga istilahnya, ini saya berbicara kepada masyarakat umum, dan kalau ada yang ya itulah. Langsung saja, ini pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kenapa angin tidak terlihat oleh mata? Kenapa angin tidak terlihat oleh mata? Karena kan setiap objek itu kan bisa kita respon sesuai dengan indera kita. Angin tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh alat indera yang lain, yaitu kulit kita. Mungkin ada suaranya, mungkin ditangkapnya oleh telinga kita. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa angin tidak terlihat oleh mata, ya memang fungsi mata tidak bisa melihat angin karena angin tidak berwujud. Mata itu melihat hal-hal yang fisikal, yang berbentuk nyata gitu, itu oleh mata. Tapi kalau suara itu oleh telinga, kalau rasa itu oleh lidah dan lain sebagainya. Rasa oleh mata bisa tidak? Kan tidak. Rasa asin oleh telinga bisa tidak? Kan tidak ya. Jadi semuanya juga ada tempat-tempatnya. Lalu harusnya mengapa keseimbangan itu ada? Keseimbangan itu ada. Ya karena dulu, mengapa keseimbangan itu ada? Ya pasti ada keseimbangan itu. Ya. Sekalipun manusianya sudah overpopulasi, misalkan di bumi ini sudah terlalu banyak manusia yang hidup di planet bumi ini, nanti bumi itu akan mencari keseimbangannya sendiri. Karena kalau banyak manusia kan otomatis sumber daya alamnya akan banyak dikuras ya. Jadi bumi nggak seimbang dong, tetap bumi itu punya standar sendiri ya. Tapi ini pertanyaannya keseimbangan apa dulu nih? Kalau keseimbangan perasaan, ya kita yang harus mengatur keseimbangan itu. Selanjutnya, siapakah jodoh saya nanti? Jodoh saya nanti tuh, jodoh lagi. Jodoh kamu itu, pokoknya ya nggak bisa mastiin lah. Jodoh kamu siapa yang jelas? Jodoh itu adalah cerminan kita. Jodoh mati, bagja cilaka gitu kan, itu kan kuasa Tuhan kan. Tetapi kita bisa mendeteksi nih jodoh kita siapa. Jodoh kita itu adalah seseorang yang mirip dengan kita, yang satu level dengan kita, biasanya seperti itu. Misalkan kalau kitanya tukang cemburu, nanti ketemu laki-laki yang bucin, biasanya kayak gitu, atau laki-laki yang gimana gitu,
eh, biasanya satu level lah sama kita gitu. Jadi nggak akan jomplang jauh banget gitu. Jadi kalau kitanya toksik, ngomongnya kasar segala macam, itu pasti mungkin jodoh kita ngomongnya gitu juga gitu sama. Ya nanti, nah pada akhirnya jodoh itu tergantung diri kita. Kalau kita menginginkan jodoh yang sesuai dengan keinginan kita harus berusaha untuk menjadi seperti itu dulu gitu. Tidak mungkin ada jodoh yang sempurna bertemu kita yang tidak sempurna. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari ini mau disebutkan namanya, yaitu Bayu. Kenapa bumi bulat? Bumi bulat karena ukurannya besar sekali. Tidak hanya bumi, tempe, tahu, kayu, spons yang ukurannya segede bumi itu akan menjadi bulat karena ada dorongan gaya gravitasi di dalamnya yang menekan dari segala sisi, akhirnya menjadi bulat bentuk. Selanjutnya, kenapa cewek mandang fisik? Cewek mandang fisik. Jadi kamu berpikir bahwa cewek itu memandang fisik laki-laki ya? Karena cewek itu punya insting untuk mempertahankan spesies ya. Jadi dia ingin mempunyai keturunan yang bagus lah gitu. Gimana caranya mempunyai keturunan yang bagus? Dia pasti mencari sosok yang mempunyai bibit yang bagus gitu. Jadi ya wajar sih kalau cewek mandang fisik gitu. Tetapi itu tidak melulu berlaku ini dalam perjodohan. Kamu bisa memaksimalkan potensi yang lain. Kalaupun kamu tidak bagus secara fisik misalkan, kamu bisa memperbagus diri yang lain dan itu biasanya yang lebih bertahan lama. Kalau fisik itu, kalau rumah tangga kamu hanya ditunjang oleh fisik misalkan, nanti kalau misalkan sudah berkeluarga, itu tidak akan lama tuh. Karena kalau orang yang udah nyebelin tapi ganteng, pada akhirnya si ganteng itu akan ditinggalin juga kalau gara-gara nyebelin. Jadi potensi kamu apa? Tidak hanya fisik kan? Potensi kamu misalkan kamu bisa berdagang, kamu bisa bernyanyi, itu kembangkan dan itu akan menjadi magnet supaya perempuan itu suka sama kamu. Sudah. Selanjutnya, mengapa kapal bisa terbang? Kapal bisa terbang itu karena gini ya, nggak ujung-ujung bisa terbang, ada prosesnya dulu, ada trial dan errornya dulu gitu. Benda itu bisa terbang itu ya puluhan tahun, mungkin ribuan tahun ya. Seseorang yang bernama Leonardo da Vinci kan waktu itu seniman dari Italia kan punya imajinasi menciptakan benda yang bisa terbang seperti helikopter dan sekarang akhirnya diterapkan. Kalau pertanyaannya mengapa kapal bisa terbang? Karena ada ilmu aerodinamika. Dan itu kalau kita belajar lama lah. Selanjutnya, mengapa burung bisa terbang? Nah, kapal juga sebenarnya mengadopsi dari burung. Jadi orang-orang tuh mencari tahu kenapa burung bisa terbang. Ternyata ada pemburu. Secara biologis struktur tubuhnya itu memungkinkan untuk, dan itu harus digali lagi lah. Yang jelas burung bisa terbang karena dia sudah didesain oleh Tuhan untuk bisa terbang. Kalau manusia didesain mempunyai sayap mungkin bisa terbang juga. Cuman tidak akan bertahan lama karena manusia itu punya berat massa. Jadi kalau semakin berat kita makin susah terbang gitu kalau daya dorongnya lemah. Selanjutnya, mengapa motor bisa jalan? Karena ada mesinnya dong. Dan ada bensinnya. Selanjutnya dari Irfan Maulana. Mengapa cinta membuat kita patah hati? Karena kamu punya harapan. Coba kalau kamu tidak punya harapan, kamu tidak berharap apa-apa, kamu pasti tidak akan patah hati. Selanjutnya, apa benar cinta itu buta? Cinta itu tidak buta, cinta itu realistis bro. Kamu mencintai seseorang itu karena apa? Realistis dong. Karena ganteng oke, tetap pada akhirnya kamu yang ganteng tuh akan ditinggalin juga kalau kamu tidak bisa apa-apa. Realistis lah. Kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa kerja menafkahi istri kamu suatu saat nanti. Itu adalah cinta. Dan cinta itu nggak buta, memandang fisik juga. Fisik kamu kuat tidak? Fisik kamu hebat tidak untuk mencari rezeki? Itu biasanya muncul benih-benih cinta di sana. Kalau seseorang itu, perempuan itu sudah bisa melihat kesungguhan kamu, bisa melindungi istri kamu, itu biasanya cinta tuh tumbuh di situ. Gitu ya.
Selanjutnya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Selanjutnya, apa manfaat dari cinta? Untuk merekatkan ikatan. Ini adalah produk dari cinta ini. Kalau ibu bapak saya dulu tidak bertemu dan tidak ada cinta, mungkin tidak ada saya. Selanjutnya, kenapa harus ada cinta? Harus ada cinta supaya dunia ini damai dan tentram. Selanjutnya, pertanyaan dari Rosita. Kenapa kita lebih mencintai orang yang tak pernah mencintai kita dibandingkan dengan orang yang selalu mengejar kita? Jawabannya, kenapa kita tidak mencintai orang yang tidak pernah mencintai kita? Mungkin jawabannya karena kamu tidak menghargai perjuangan seseorang. Kalau orang yang mengejar kamu itu punya kriteria sebagai calon imam yang baik, kamu harus membuka hati kamu untuk bisa mencintai dia gitu. Itulah intinya ya. Jadi jangan selalu memandang fisik, tetapi pandanglah apakah dia mampu melindungi diri kamu atau tidak. Percuma ganteng kaya juga tapi kalau nyakitin gitu ya. Kayak artis-artis ya. Percuma ganteng kalau KDRT gitu. Selanjutnya Siti Nur Aini. Kenapa kita lebih mencintai orang yang tidak mencintai kita? Ini hampir-hampir mirip. Tidak mencintai orang yang kita lebih mencintai orang yang tidak mencintai kita. Kamu mencintai orang tersebut pasti ada alasannya kenapa. Kalau alasannya ganteng atau fisik, itu suatu saat akan hilang cinta itu kalau kamu disakitin. Makanya tidak hanya fisik, harusnya kamu mencintai seseorang itu karena dia mau memperjuangkan diri kamu, mau melindungi diri kamu, mau ngajak ke surga bareng-bareng. Selanjutnya, kenapa orang lain selalu beruntung dalam segala hal? Enggak juga. Kamu hanya memakai standar kamu saja. Banyak kok orang yang enggak seberuntung kamu. Di Ethiopia tuh kelaparan tuh kan. Mereka makan tuh susah banget gitu. Apakah itu disebut enggak seberuntung kamu? Kan enggak. Intinya kamu harus banyak bersyukur. Neng Wulan, siapa yang pertama kali menemukan narkoba? Narkoba itu datangnya dari dunia medis ya. Tentu saja. Itu bisa dicarilah di Google. Narkoba itu awalnya kan obat, namanya juga obat. Obat itu adalah untuk meredakan rasa sakit, untuk menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan dan lain sebagainya. Cuman karena disalahgunakan, mendapatkan efek yang luar biasa ke tubuh gitu. Rasa puas gitu, rasa yang nggak bisa dijelasin kalau pakai narkoba, makanya disalahgunakan dan dilarang karena kalau dibiarkan itu akan merusak tubuh kita. Selanjutnya pertanyaan dari Mita Nur Sapitra. Mengapa masa lalu tidak bisa diputar kembali? Masa lalu memang tidak bisa diputar kembali, tetapi polanya selalu bisa berulang-ulang. Kalau zaman dulu kita pernah tersandung masalah, pasti di suatu saat nanti kita akan menemukan masalah yang sama gitu. Dan itu selalu terulang-ulang gitu. Nah, dari hal itulah kita harus belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dari pengalaman kita di masa yang lalu. Selanjutnya, bagaimana cara mencapai cita-cita? Gampang. Kamu harus punya dulu cita-citanya. Caranya ya berproses lah. Gitu. Harus punya determinasi, harus punya kemampuan untuk memastikan cita-cita kamu itu tercapai. Salah satunya adalah endurance atau ketahanan diri. Jadi jangan lembek. Jadi banyaklah supaya menggapai cita-cita tuh. Kamu punya cita-cita, terus kamu wujudkan cita-cita kamu itu. Wujudkannya tuh dengan hal-hal, bukan hal-hal yang besar, gitu, hal-hal yang kecil saja, gitu, yang bisa merubah diri kamu. Misalkan bangun pagi, kamunya rajin, kamu ini, itu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang tidak hanya berupa hal-hal yang besar gitu. Dan yang namanya cita-cita itu nggak langsung instan ya, ada prosesnya dulu. Ada prosesnya yang harus dilalui sedikit demi sedikit. Dan tidak menjamin 100% cita-cita kamu itu bisa tercapai. Kalau cita-citanya besar ya, tapi kalau cita-citanya jangka pendek, misalkan kamu ingin membeli HP, itu bisa lah, kamu nabung dan lain sebagainya.
Tapi kalau cita-citanya misalkan ingin jadi polisi, tapi nanti pada akhirnya tidak jadi polisi, ya sudah, memang itu takdir. Selanjutnya pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya itu, sudahkah aku menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain? Yang bisa menjawab ya diri kamu sendiri kan. Tidak mungkin dong saya bisa menjawab pertanyaan kamu karena kamu sendiri yang menjalani kehidupan kamu. Kamu sudah bisa bermanfaat belum bagi orang lain? Contohnya bisa dirasakan dengan keberadaan kamu di tengah teman-teman kamu. Apakah teman-teman kamu merasa risih? Apakah kamu sudah memberikan penawaran ingin menolong dan sebagainya? Yang kecil-kecil aja lah ya. Misalkan di kelas ada sampah banyak lah, bersihin lah langsung gitu. Nggak usah nunggu orang lain minta bantuan kita inisiatif aja langsung. Banyak kok masalah-masalah di tempat kita, banyak sampah, terus lantai ledok dan lain sebagainya. Itu beresin dulu aja. Kalau itu sudah beres berarti hidup kita bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Wulandari, kenapa waktu nggak bisa diulang kembali? Waktu itu memang tidak bisa diulang kembali ya, tetapi polanya bisa berubah. Jadi kejadiannya itu bisa terulang kembali, walaupun waktu itu tidak bisa kembali. Lalu pertanyaan berikutnya dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, apakah saya bisa bertemu dengan ibu saya secara nyata untuk kedua kalinya? Nggak bisa. Kalau secara nyata nggak bisa, cuman kalau sifatnya berupa batin ya mungkin bisa menjelaskan seseorang yang sudah meninggal itu arwahnya itu akan kembali ke Tuhan. Mungkin kalau Tuhan yang mengizinkan, dia akan mempertemukan dengan kamu itu dari firasat, dari alam mimpi dan lain sebagainya, dan itu memungkinkan. Tapi kalau secara fisik sepertinya itu tidak terjadi ya. Mungkin kalau di universe ini mungkin bisa. Selanjutnya pertanyaan dari Arsinta, kenapa harus ada ketindihan saat tidur? Tidak harus lah. Kenapa harus ada ketindihan saat tidur? Ya tidak harus ketindihan lah. Jangan-jangan yang menindihin kamu itu bukan siapa-siapa gitu. Mak kamu mungkin. Itu adalah problem psikologi sebenarnya, bisa dijelaskan secara sains. Orang ketindihan atau di kita disebutnya erup-erup itu bisa terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara fisik dan otak gitu. Otak itu ada yang semacam miskomunikasi antara sensor otak yang menggerakkan tubuh dengan sensor otak yang tugasnya adalah untuk berpikir dan memastikan bahwa kita tuh tetap sadar. Nah, sensor otak yang memastikan kita tetap sadar itu sadar, tetapi tidak berkomunikasi dengan baik dengan sensor otak kita untuk menggerakkan tubuh. Makanya kita tuh suka sadar, tetapi badan kita nggak bisa digerakkan, gitu kan? Nah itu disebut erup-erup. Dan itu nggak mistis-mistis amat, nggak bisa dijelaskan secara sains. Selanjutnya dari Fikri, kalau kita masuk surga, apakah kita bisa bertemu Nabi Muhammad? Insya Allah. Tapi kamu bisa nggak masuk surganya? Harus dari perilaku kita dulu sekarang. Kalau perilakunya tidak baik, ya mungkin susah ya masuk surga. Selanjutnya, mengapa Nabi Adam memakan buah kholdi sedangkan itu dilarang oleh Allah? Kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dan kita juga tidak tahu apakah Nabi Adam itu adalah sosok manusia atau bukan. Yang jelas yang kita selalu mendapatkan informasi itu adalah Nabi Adam itu adalah sosok manusia yang berada di surga gitu ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah surga itu bukan wujud. Surga itu, ini Bapak kasih tahu. Surga itu bukan wujud, bukan tempat. Surga itu adalah perasaan. Kalau kamu merasakan ketenangan, kalau kamu merasakan kedamaian, itulah surga yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi dunia material di surga itu. Tidak lagi berupa fisik surga itu, tetapi berupa rasa. Nanti di alam sana juga
Ketika kamu meninggal, kamu akan berada di dunia rasa itu yang tidak berupa fisik. Selanjutnya, mengapa kalau kita mau sukses harus ada proses dan rajin? Ya iyalah, kalau yang namanya sukses tanpa proses itu bukan sukses namanya. Itu namanya hoki. Selanjutnya, kapan pulang sekolah Pak? Sedangkan kelas lain sudah pulang. Ya sabar dong. Selanjutnya, mengapa saya tidak bisa terbang sedangkan saya punya sayap? Ya, kamu lagi ngimpi mungkin ya. Pertanyaan berikutnya dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Apakah universe lain itu ada? Universe ya, atau semesta lain itu ada? Masih diperdebatkan oleh para ahli. Yang jelas dari tanda-tandanya ada yang berspekulasi atau berpendapat bahwa alam paralel atau dunia semesta lain itu ada, dan kita punya versi lain di dunia yang lain, katanya seperti itu. Selanjutnya, apakah reinkarnasi itu ada? Reinkarnasi itu adalah kita meninggal, terus nyawa kita balik lagi ke dunia nyata gitu ya. Apakah reinkarnasi itu ada? Yang jelas yang ada adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang dari Allah akan kembali lagi kepada Allah. Urusan Allah nanti akan mengembalikan lagi ke dunia, yaitu tidak ada yang mengetahui ya. Selanjutnya, mimpi saat tidur itu berasal dari alam mana? Alam psikologis manusia, alam pikiran manusia. Dan kenapa setiap bermimpi selalu abstrak? Karena dunia imajinasi itu tidak terbatas dan selalu abstrak. Namanya orang berimajinasi ya, namanya orang berhayal. Itu seperti kita di alam nyata nih berhayal gitu, dan dalam mimpi juga sama, kita juga berhayal juga di sana. Makanya abstrak, tidak nyata. Kalau nyata mah atau merenan bisa dipegang mimpi itu. Selanjutnya, apakah di planet lain ada penghuni seperti kita? Mungkin. Kalau pertanyaannya ada atau tidak ada, kenapa sih kita bisa hidup di planet bumi? Karena ada unsur-unsur yang membuat kita hidup, salah satunya oksigen gitu ya. Atau sumber makanan dan lain sebagainya, itu berasal dari air. Mungkin di planet lain ada makhluk hidup yang hidupnya tidak harus dari oksigen. Mungkin saja bisa seperti itu, kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa saja karena alam semesta ini luar biasa besarnya, tidak terbatas mungkin ya. Dan di kita ini, di tata surya ini, baru tata surya kita Bima Sakti, dan ada jutaan tata surya lain gitu. Tahu nggak tata surya Bima Sakti ini kan matahari, bumi, Jupiter, Saturnus, Neptunus yang kayak gitu-gitu ya, yang di tata surya kita. Yang bumi kan salah satunya, dan matahari kan itu sumber porosnya. Dan di tempat yang lain itu masih ada yang seperti itu, dan itu jumlahnya jutaan. Mungkin juga ada makhluk, mungkin ya, who knows. Selanjutnya, jika UFO itu ada, apakah makhluk yang membuatnya sama seperti kita? Bisa jadi. Selanjutnya, pertanyaan dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Apakah bisa nanti di alam yang akan datang saya dipertemukan dengan orang tua saya? Bisa. Insya Allah. Kamu harus baik-baik sama Tuhan, biar bisa dipertemukan lagi. Tapi mungkin di alam sana kamu tidak punya memori lagi tentang ibu kamu atau ayah kamu atau siapa ya. Di sana itu sudah tidak ada lagi yang namanya pikiran. Yang ada adalah nantilah, kapan-kapan kita ngobrol. Selanjutnya, kenapa matahari panas dan kenapa di malam hari ada bintang-bintang? Matahari panas itu, ini bisa dijelaskan secara sainsnya. Kamu memang takdirnya sudah seperti itu. Ya, dengan keajaiban yang diciptakan Tuhan mengakibatkan matahari itu ya seperti itu. Kalau tidak panas, kita tidak akan hidup. Gitu. Kalau matahari itu tidak panas, tidak akan mungkin ada manusia, karena salah satu alasan manusia bisa hidup karena adanya makanan, dan makanan salah satunya tercipta karena adanya hasil fotosintesis dari matahari. Tanaman itu kan salah satu makanannya kan cahaya matahari. Selanjutnya, kenapa
Kenapa sikap orang berbeda-beda? Supaya saling mengenal. Selanjutnya, pertanyaan dari Yulianti. Yulianti, mengapa pacaran dilarang oleh agama? Ini sangat mainstream sekali pertanyaannya. Tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan. Di agama Islam pun sebetulnya pacaran itu dianjurkan. Ada cuman istilahnya saja. Di Islam itu kalau mau menikah nih, khususnya mau menikah nih, disebutnya ta'aruf, yaitu saling mengenal satu sama yang lainnya supaya ada ketertarikan. Kalau di tengah jalan itu nggak cocok, nggak apa-apa, bisa bubar, dan itu umum, lumrah, gitu. Nggak usah baper, santai aja. Di kita ini akhirnya menjadi kata diksi pacaran itu karena sudah pernah dibahas di video pertama, karena adanya hiasan-hiasan, kita ada tradisi menghias tangan atau body kita, tubuh kita, untuk menandakan kalau kita sudah punya pasangan, dan itu jangan diganggu lagi gitu. Selanjutnya, kenapa harus ada cinta? Kalau tidak ada cinta, dunia ini tidak akan terang benderang dan tidak akan damai. Selanjutnya, mengapa aku tak bahagia? Karena kamu tidak merasakannya. Kalau kamu mencoba untuk merasakan bahagia itu, pasti kamu akan ada bahagia itu. Apakah aku bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Insya Allah bisa. Tapi kamu enggak akan sadar aja. Selanjutnya, kenapa nyawa seseorang manusia tidak ada yang tahu? Ya iyalah, jodoh pati bagja cilaka, kan urusan Allah. Selanjutnya, kapan aku bisa jadi kebanggaan orang tua? Selama kamu bisa bermanfaat bagi sesama, itu pasti orang tua kamu tuh bangga. Dikit lagi ya. Kenapa di dunia ini terdapat pertanyaan dari Ayu Tiara. Selanjutnya, kenapa di dunia ini terdapat banyak bahasa yang berarti sama tetapi memiliki pengucapan yang berbeda? Apakah artinya setiap apa yang kita miliki itu memiliki nama yang sangat banyak karena penyebutan berbeda di negara lain? Ini hubungannya berarti dengan komunikasi ya, bahasa. Bahasa itu tercipta karena apa sih? Karena adanya interaksi. Sebelum terjadinya suatu bahasa, orang-orang zaman purba itu berinteraksi menggunakan bahasa tubuh. Gitu ya. Ya kan, dengan kayak gini kan orang tahu bahwa pengen makan mungkin gitu. Dan pada akhirnya semakin hari otak manusia itu makin berkembang, kemampuan kognitif seseorang yang makin berkembang. Kita ini juga dulunya adalah Homo sapiens dan sekarang sudah bisa berpikir seperti ini, membuat video nih seperti ini. Itu karena otak yang berkembang, dan menghasilkan komunikasi seperti ini itu karena otak yang berkembang. Dan kebudayaan yang tertinggi itu ketika ada satu benda yang tidak bisa diartikan oleh bahasa lain. Misalkan di Sunda ini ada kata waas. Coba jelaskan di dalam bahasa Indonesia waas itu apa? Atau bahasa Inggris? Tidak ada kan? Explain to me please. What is waas? Waas itu tidak ada artinya di bahasa yang lainnya. Jadi kita tuh mempunyai peradaban yang sangat maju. Selanjutnya, apakah karma itu benar-benar ada? Mengapa banyak orang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain, dan banyak orang yang bahagia dengan merebut kebahagiaan orang lain? Itu kebahagiaan semu. Tidak ada kebahagiaan hasil dari merebut orang lain, itu nggak ada. Itu hanya kesenangan sesaat gitu. Pada akhirnya dia akan menderita juga, karena yang namanya karma itu memang ada dan berlaku. Kamu mencuri, memang akan selamanya hidup kamu akan tenang? Tidak akan. Kamu kalau mencuri itu mungkin akan ada karmanya di suatu saat nanti, yang nggak selalu berhubungan. Selanjutnya, mungkin gara-gara mencuri itu kamu bisa jadi sial, kamu bisa jadi tukang sakit-sakitan, dan itu karma. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan, apakah mati rasa terhadap orang lain itu benar-benar ada? Mati rasa terhadap orang lain, ilfil mungkin ya. Ya, kalau kamu sudah dikecewakan mungkin bisa jadi. Dan mati rasa itu sebenarnya masih ada rasanya sih.
Jadi kalau kamu tidak merasakan apa-apa kan itu rasa juga. Jadi sebenarnya mati rasa itu tidak benar-benar ada. Selanjutnya, mengapa laki-laki selalu lebih didahulukan dari perempuan? Hal yang dilakukan laki-laki seperti bangun siang disebut wajar, tetapi bila perempuan yang melakukannya pasti disebut pemalas. Padahal bisa saja waktu itu perempuan lebih merasa lelah dari laki-laki. Stereotype ya, jadi dianggapnya perempuan itu harus bisa, mohon maaf ya, ini Bapak bukannya mendiskreditkan kaum perempuan, tetapi perempuan itu akan dianggap sukses menjadi perempuan ketika bisa melayani laki-laki. Memang kedengarannya ini agak tidak fair gitu, tidak seimbang gitu, tidak adil gitu. Tapi karena stereotip ini sudah dibangun gitu, jadi kan perempuan kan punya kecenderungan, punya insting untuk mempertahankan spesies dengan cara mencari bibit unggul dari laki-laki yang bagus gitu ya, yang punya bibit bobot yang bagus gitu ya. Bagaimana caranya dia mendapatkan laki-laki tersebut? Caranya adalah dengan memberikan sebuah layanan, bisa melayani laki-laki. Makanya dia harus bangun pagi. Sebenarnya sih nggak harus sih. Kalau kamu lagi capek sih bangun agak telat ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Cuman kadang-kadang orang tuh ingin disetarakan gitu, perempuan ini ingin disetarakan. Tetapi mohon maaf, secara fisik juga beda gitu. Kalau perempuan disuruh kerja keras, kerja berat seperti laki-laki kan nggak bisa gitu. Zaman dahulu kala ketika kita berada di zaman purba, apakah perempuan itu mau berburu seperti laki-laki? Yang ada dia yang diburu oleh hewan buas itu kan. Jadi artinya yang namanya kesetaraan gender itu sebenarnya perlu dilihat dulu konteksnya, gitu ya. Jadi kalau kamu bertanya kalau perempuan itu disebut pemalas kalau bangun siang, ya enggak juga sih. Kalau perempuan itu disebut pemalas kalau bangun siangnya tiap hari gitu, itu pemalas, pasti kebluk namanya. Selanjutnya, pertanyaannya dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, mengapa tidak ada perasaan yang sama pada orang yang berbeda? Ya iyalah, kalau semuanya perasaannya yang sama, kamu tidak ada orang yang spesial di dalam hidup kita. Kalau semuanya sama, terus siapa yang menjadi seseorang yang spesial untuk hidup kita? Kan harus ada orang yang spesial untuk diri kita kan? Gitu. Ayah kamu, ibu kamu kan itu orang spesial. Pasti kan perasaannya itu beda sama orang-orang, sama amang-amang tukang cilok gitu kan. Pasti beda dong. Iya, karena harus ada seorang yang spesial di dalam tubuh kita. Untuk apa? Supaya kita ini hidup tuh supaya hidup kamu itu mengerti bahwa kamu tuh dilahirkan tuh untuk membahagiakan orang-orang itu. Kamu tuh dilahirkan untuk membahagiakan orang-orang yang telah menyayangi kamu. Selanjutnya pertanyaan dari Arun, kenapa saya nggak besar-besar? Kamu nggak besar-besar, nggak apa-apa. Secara fisik kamu nggak besar, tetapi tekad kamu besar. Nah itu luar biasa. Kalau fisik sih mungkin kalau faktor gen bisa disiasati lah dengan olahraga, renang, kamu bisa besar. Renang itu bisa meningkatkan massa otot kamu. Renang ya bisa membuat kamu lebih tinggi. Gizi kamu harus cukup, minum susu dan lain sebagainya. Tetapi kalau faktor gennya orang tua kamu dari yang nggak terlalu tinggi, ya mungkin seperti itu. Kenapa nggak tinggi-tinggi? Ya sama ya. Itu faktor, bisa karena faktor gen atau bisa karena faktor nutrisi. Selanjutnya pertanyaan dari Mega, apakah mimpi itu gambaran hidup kita? Karena ada di suatu ketika mimpi kita menjadi kenyataan, tapi di sebelah itu ada yang tidak menjadi kenyataan. Kan mimpi itu tidak adalah bunga tidur ya. Maksudnya mimpi itu adalah angan-angan kita, yang angan-angan kita di dunia nyata terbawa ketika kita otak kita mencapai titik alfa gitu. Jadi
Tidak semua mimpi itu tentang kode, tentang rahasia Tuhan, tentang eh, pesan dari apapun gitu terhadap diri kita. Enggak. Mimpi itu kan kadang-kadang bersifat imajinatif, liar saja, dan tidak selalu harus sesuai dengan keinginan kita mimpi itu. Ada mimpi itu yang ya begitu aja gitu, seperti kita ngehayal. Ngayalnya kan continue ya kalau berhayal tuh, mimiti tina naik motor ujuk-ujuk karena warung gitu misalkan, kan selalu berhubungan gitu mimpi. Tapi ketika kamu memimpikan seseorang dan orang tersebut memimpikan kamu, biasanya itu jodoh loh. Selanjutnya, mengapa orang yang kita benci lama-kelamaan si benci itu menjadi cinta? Benci dan cinta kan beda-beda tipis ya. Benci kan benar-benar cinta kan. Selanjutnya, siapa yang menemukan jam dan waktu, dan kapan, lalu jam berapa si penemu waktu itu menemukan waktu? Kalau jam itu adalah alat, tapi yang jelas konsep waktu itu ditemukannya oleh orang-orang yang sejak zaman dulu yang kita nggak ketahui. Zaman dulu seperti ya orang-orang zaman filsuf zaman dulu, dan orang-orang yang, dan setiap kebudayaan itu punya konsep waktu yang berbeda-beda. Mereka itu bisa menentukan waktu itu karena kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bertahan hidup dengan bercocok tanam. Mereka kan mencari ini musim apa nih, dan diukurlah sebuah waktu. Biasanya itu dari satu hari itu. Satu hari 24 jam, karena ada siang, ada malam, karena itu kan yang paling gampang. Selanjutnya ketika mereka sudah mengetahui ada konsep siang dan malam, mereka menghitung satu hari itu berapa lama gitu. Sehingga di situ terbentuklah konsep satuan waktu jam, dan kemudian menit, kemudian detik, dan lain sebagainya. Setelah hari itu mereka akan ekspansi lagi konsep waktu itu menjadi bulan. Karena satu bulan itu berapa hari, karena ada perubahan fenomena alam gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kok langsung bikin jam tangan gitu, enggak. Konsep waktunya itu harus dibuat dulu. Ya sama seperti konsep kalender, konsep waktu tiap peradaban kan beda-beda. Di Islam juga ada kalendernya sendiri, ada tahun Hijriah kan. Di Masehi juga ada tahunnya sendiri gitu kan. Di peradaban lain seperti suku Aztec, suku Maya kan itu punya kalendernya sendiri dan perhitungan waktunya sendiri. Jadi yang namanya waktu itu sudah terjadi secara hukum alam sunatullah, tapi kita yang mempunyai pikiran dan otak dengan logika gitu, kita bisa mengetahui bahwa adanya suatu perubahan alam, dan itu bisa diukur, dan selanjutnya itu bisa akhirnya dinamakan waktu atau time. Selanjutnya, mengapa hal yang singkat bisa menjadi kenangan yang amat pekat dan menjadi kenangan yang selalu diingat, dan lalu hal atau cerita yang panjang begitu gampang untuk dilupakan? Karena gini, otak kita itu mempunyai mekanisme untuk menyimpan sesuatu yang kita inginkan, yang indah-indah gitu. Itu otomatis auto-save ke dalam otak teh gitu. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang kita benci dan mempunyai potensi untuk membuat kita trauma, biasanya otak itu selalu mendelete secara otomatis gitu. Ya walaupun ada yang masih keingetan sih sedikit-sedikit. Cuman kalau, tapi kan itu kan jumlahnya nggak banyak. Cuman kalau otak kita tidak punya mekanisme untuk mendelete hal-hal yang membuat kita sakit, itu pasti hidup kita akan menderita. Jadi berterima kasihlah kepada otak kita. Selanjutnya, dari pertanyaan yang tidak ingin disebutkan namanya, apakah benar bertemu dengan ular dalam mimpi kita sudah bertemu dengan jodoh kita? Karena kejadian mimpi itu selalu saya alami ketika bertemu seseorang dalam satu kelas. Enggak juga, itu mitos ya. Karena jodoh itu siapa yang tahu gitu ya. Dan ini rekaan-rekaan orang-orang aja, ini mimpi ular bakalan inilah, mimpi ini bakalan itulah gitu. Tapi yang jelas mimpi itu kamu harus bermimpi ketika tidur, jangan bermimpi ketika bangun ya. Kalau kamu bermimpi ketika bangun itu disebutnya menghayal.
kalau bermimpi ketika kita tidur itu kita sedang mengumpulkan energi untuk mewujudkan mimpi itu ketika kita bangun. Ya intinya itu saja ya. Mohon maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan lah. Ya, cuma iseng aja. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Salam apa ya? Salam realistis.